Halo teman-teman, selamat datang di Dogi. Dan di video kali ini kita akan nyoba nih full test kamera untuk Infinix Note 40. Bukan yang Pro ya. Ya teman-teman, di video kali ini kita akan coba untuk tes kamera ya. Sempet sih beberapa kali kita bikinkan video untuk Infinix Note 40 Pro teman-teman. Nah kalau yang ini kita yang bukan Pro nih, Infinix Note 40 aja. Ini kita punya yang Racing Edition. Coba kita akan tes kamera ya. Di pengetesan kali ini kita akan lihat dari segi foto-fotonya, lalu video-videonya juga teman-teman, dan beberapa fitur lainnya. Serta nanti kita akan coba bandingkan nih dengan iPhone XR, lalu juga kita punya Google Pixel 6a yang harganya mirip-mirip seperti itu. Nah, kita cek dulu ya untuk kameranya. Kita lihat beberapa fiturnya juga ya. Kalau masuk ke kamera teman-teman, di sini nih ya kita lihat dulu ya, dari secara keseluruhan itu ada potret itu sendiri ya. Kalau masuk ya langsung ke iCam ini ya. Terus ada video juga. Lalu ada fitur filmnya gitu ya. Banyak, nanti kita akan coba juga ya. Terus super malam, dan di bagian lainnya ini ada beberapa seperti side-scope, lalu juga ada untuk pro-nya, panorama, gerak lambat atau slow-mo teman-teman, dan yang lainnya juga. Ini mirip-mirip seperti Infinix Note 40 Pro teman-teman, cuman lebih dikit aja. Oke, kita akan coba dulu. Sebenarnya bisa ya di 108 megapiksel, cuman kita akan pakai yang biasa dulu nih teman-teman. Hasilnya seperti apa? Kita lihat ya. Ini satu kalinya teman-teman. Oke. Kalau di zoom ya, kita akan coba zoom ke 3 kali teman-teman. Nah, kita akan ambil dulu yang sebelah sini. Ini agak geter-geter ya teman-teman. Saya berusaha untuk tenang, tapi nyatanya juga masih agak getar-getar gitu ya. Untuk hasil sendiri, kita akan lihat, untuk 3 kalinya bagus ya teman-teman. Wow. Surprisingly ini bagus sih teman-teman. Untuk 3 kalinya dari Note 40 atau Infinix Note 40 teman-teman. Oke, ini yang biasanya normalnya gitu ya. Ya, hasilnya mengagetkan kami sih. Untuk hasilnya bagus sih. Ya. Ini oke banget ya kalau dipakai untuk harian dengan pencahayaan yang cukup teman-teman. Karena nanti kita akan lihat juga untuk malam hari seperti apa. Untuk hasilnya sendiri kalau menurut kami ini bagus ya. Ini bagus. Oke, kita akan coba untuk selfie-nya teman-teman. Kita akan coba untuk selfie. Apakah sama? Ya. Kita lihat kalau dari segi selfie-nya sendiri, so-so ya. Dari warna kulitnya sedikit lebih pucat teman-teman. Ya, dibandingkan ketika foto langsung ke objeknya gitu ya. Lebih bagus kalau dipakai untuk foto objek seperti itu. Cuman nanti kita akan lihat untuk perbandingannya. Ini dari segi foto-fotonya teman-teman. Dari satu kalinya kamera utamanya dan kamera depannya juga ya teman-teman. Dan kita akan lihat dari segi videonya atau beberapa fitur lainnya. Nah tadi kan kita sudah bahas dari segi foto-fotonya ya teman-teman. Baik foto satu kalinya, 3 kalinya, dan juga selfie-nya. Sekarang kita akan cek nih untuk kamera utamanya 108 megapiksel dan kamera depannya 32 megapiksel. Untuk video tuh oke atau enggak? Nah kita akan tes ya. Di cahaya yang sangat cukup ini, kita akan coba untuk jalan ke sana. Kita buka dulu untuk kameranya ya teman-teman. Lalu di sini kita geser ke video. Sebenarnya ada fitur film sih, cuman nanti aja kita coba. Ini kita gunakan yang biasa dulu. Untuk resolusinya sendiri bisa sampai 2K 1080 ya. FPS-nya 3060 bisa ya. Kita pakai yang 2K 30 FPS aja teman-teman. Kita mentokkan aja tanpa menggunakan ultra steady. Kita hanya mengandalkan tangan saya, oke? Kita cek dulu nih jalan ke sana. Oke teman-teman, ini adalah pengetesan untuk ya Infinix Note 40 yang biasa, bukan yang Pro. 2K 30 FPS nih teman-teman. Hasilnya seperti apa? Kita akan coba lihat nanti. Oke. Ini tadi kita sudah lihat dari segi kamera utamanya. Sekarang kita akan coba untuk kamera selfie-nya 32 megapiksel. Oke, kita langsung aja. Nah, ini adalah pengetesan kamera untuk kamera depan nih 32 megapiksel teman-teman. Resolusinya sama 2K 30 fps teman-teman. Apakah hasilnya akan oke? Kita akan lihat hasilnya. Untuk stabilannya lihat juga ya. Oke, itu tadi untuk pengetesannya. Kita akan lihat untuk hasilnya teman-teman. Kita masuk dulu. Kita lihat yang oke, ini yang biasa nih teman-teman. Kamera utamanya nih. Untuk shaking-nya sangat berasa karena tadi kita tidak menggunakan fitur untuk ultra steady ya.
Karena kalau kita pakai ultra steady-nya dia akan turun ke 1080 teman-teman. Nah, ini menggunakan 2K-nya untuk ya. Ya, untuk hasilnya sendiri agak bergetar gitu, tapi kalau dari segi kualitas gambarnya sedikit lebih pucat daripada foto-fotonya tadi ya. Oke, kita lihat yang kamera depannya nih teman-teman. Oh, surprisingly lebih jelas audionya di kamera depan ya teman-teman. Mungkin karena langsung terpapar ke suara kami atau ke wajah kami seperti itu. Untuk shaking-nya tetap sama aja sih, lebih berasa. Ya, untuk videonya sendiri untuk harga 2 jutaan sih oke lah ya dengan hasil yang seperti ini. Cuman lagi-lagi gambarnya yang terlalu pucat dan shaking-nya itu sangat terasa. Maka ada ultra steady-nya, ada fitur ultra steady. Ya, tetap nggak bisa 4K sih teman-teman, cuman ya oke lah untuk di harganya. Nah teman-teman, tadi kan kita sudah lihat dari segi foto dan video ya. Nah kita akan bahas dari fitur-fiturnya teman-teman. Ada yang menarik nih dari Infinix Note 40. Sebenarnya di seri Pro juga ada, cuman di Infinix Note 40 ini juga ada. Kita akan lihat, namanya adalah fitur Sky Shop. Nah ya bener banget, ini kan kebetulan saya lagi ada di luar ya teman-teman. Dan ketika kita buka untuk kameranya seperti ini, ketika kita foto atas, foto langit, itu hasilnya ya seperti ini, kelihatan ya teman-teman. Nah kita foto dulu, ini sebelum menggunakan fitur Sky Shop. Nah kita coba langsung pindah ke fiturnya nih di lainnya, terus di Sky Shop ini ya. Oke, nah gambarnya langsung beda banget ya teman-teman. Oke, kita lihat untuk hasilnya. Nah, ini untuk hasil dari Sky Shop yang ada fiturnya di Infinix Note 40. Dan sedangkan ini yang tidak menggunakannya. Sangat berbeda ya teman-teman, hasilnya jauh lebih bagus. Ini awan-awannya yang lagi mendung seperti itu ya. Dan ini awannya begitu cantik ciamik lah ya. Tuh, dari segi warna dari ini dedaunannya, pohon-pohonannya, ini jauh lebih terang daripada kita tidak menggunakan fitur Sky Shop-nya. Jadi menurut kami ini salah satu fitur yang paling menarik ya dari Infinix Note 40. Sebenarnya di seri Pro juga ada, cuman untungnya di Note biasa, Note 40 ini dihadirkan kembali dan hasilnya oke banget nggak sih? Kalau menurut kalian gimana? Fitur ini oke atau hanya sekedar gimmick? Nah teman-teman, tadi kan kita cek untuk fitur fotonya nih. Sekarang kita akan lihat nih, ada fitur yang menarik dari Infinix Note 40 ini. Ya, fitur di videonya teman-teman. Kalau teman-teman cek tadi kan saat masuk ke kamera gitu ya, saat masuk ke kamera, nah ini ada video. Dari tadi kan saya komentarnya adalah agak sedikit pucat gitu ya untuk hasilnya. Nah itu bisa diakali dengan cara ada fitur film ini teman-teman. Ada beberapa pilihan ya, lucu-lucu sih ini, seperti filter Instagram gitu ya. Kita akan coba yang kinerja deh. Nah ini hasilnya lebih bright ya teman-teman, lebih terang, lebih strong gitu untuk cahayanya. Kalau ini deh, ini yang menarik nih, vintage. Nah lebih terlihatan vintage gitu nggak sih teman-teman? Kalau setuju silahkan komen ya teman-teman. Nah ini menarik sih, ada banyak pilihan dan ini tanpa internet loh teman-teman. Menarik gak sih? Nah ini ada yang beat atau ketukan. Ketukan ini kelihatan beda banget ya dari kamera bawaannya. Di sini ada sedikit ungu-ungu, lalu hasil-hasil gambarnya juga lebih ke ungu-unguan. Jadi kayak sedang berpesta seperti itu. Nah ini kalau menurut kami kok unik ya dibandingkan dengan HP-HP lainnya. Dia memberikan fitur filter sendiri langsung seperti itu tanpa menggunakan internet dan nggak usah masuk ke Instagram, ke TikTok dan lainnya. Oke nggak sih untuk Infinix Note 40? Sebenarnya ada sih di Pro, cuman ya ini yang murahnya. Oke nggak sih? Kalau tertarik silahkan komen di bagian bawah. Ini oke atau enggak kalau menurut kalian? Nah teman-teman, kita akan lihat nih gimana kalau perbandingan antara Note 40, Infinix Note 40 dilawankan dengan nih Google Pixel 6a yang sempat kita bikinkan untuk tes kameranya juga. Lalu juga kita bawakan untuk iPhone XR teman-teman. Ya, ketiga HP ini tuh harganya sudah mirip-mirip ya. Kalau menurut teman-teman cocok nggak sih kalau ketiganya kita bandingkan? Nah, kalau menurut kami kok oke ya. Kita akan lihat dari segi fotonya dulu ya teman-teman. Kita akan coba untuk foto daerah sana. Untuk ketiganya kita gunakan untuk defaultnya seperti itu ya. Dari iPhone sendiri ya. Oke, lalu untuk Infinix dan juga Google Pixel 6a. Ya, untuk hasilnya jika kita lihat secara gamblang atau langsung sekilas aja,
Ya kalau menurut kami kok Infinix Note 40 lebih oke ya daripada dibandingkan kedua HP di samping-sampingnya ini ya. Cuman kalau secara natural memang iPhone terlihat lebih natural gitu ya teman-teman. Untuk Pixel 6a juga nggak kalah oke sih. Cuman ya mungkin karena dia memiliki AI sendiri gitu ya untuk Infinix Note 40, hasilnya oke-oke aja. Nah, nggak tahu nanti kalau diupload ke sosial media tuh oke atau enggak. Kita akan coba untuk videonya teman-teman. Kita lihat dari jalan, dari sini ke sana, kita akan coba cek nih dari ketiga HP ini. 12 megapiksel, lalu juga ada untuk 108 megapiksel dan juga 12 megapiksel teman-teman. Hasilnya oke apa enggak? Kita samakan sendiri semua deh. Untuk ketiganya ya, untuk ketiganya itu kita samakan di videonya. Itu ada di HD 30 teman-teman, bener banget. Kenapa? Karena di Infinix ini untuk Ultra Steady-nya hanya mentok di 1080 teman-teman. Nah dari 6a kita samakan juga ya, Full HD 30 fps nih. Oke, ketiganya sudah sama. Kita akan coba untuk record. Kita jalan ke sana, kita gunakan kestabilan dari ketiga HP ini, apakah akan oke atau tidak nih dari segi kestabilannya. Kita tes untuk ketiganya dari XR, lalu juga Infinix Note 40 dan Google Pixel 6a. Ya, untuk ketiganya saya sudah ambil teman-teman. Hasilnya seperti apa? Kita akan lihat ya. Kalau secara simpelnya, ya kita buka dulu deh. Kita jalan ke sana, kita gunakan kestabilan. Kita lihat aja deh secara gamblang untuk ketiganya. Kita tes untuk kita jalan ke sana, kita gunakan kestabilan dari ketiga HP ini, apakah akan oke atau tidak nih dari segi ya. Kalau kelihatan sih secara kasat mata yang paling stabil malah Google Pixel 6a ya teman-teman. Ini bener-bener sangat stabil nih. Kalau dari iPhone XR oke lah kestabilannya, dan dari segi gambarnya tuh bener-bener natural ya, sesuai dengan iPhone, biasanya iPhone. Kalau dari Infinix Note 40 sendiri, walaupun sudah menggunakan Ultra Steady, dia masih ya sedikit terguncang, dan segi warnanya pun menurut kami untuk Infinix Note 40 tuh bener-bener lebih pucat daripada kedua HP yang lain, XR maupun Google Pixel 6a. Padahal dari megapikselnya tuh Infinix Note 40 itu paling tinggi loh, 108 megapiksel. Nah, kalau menurut teman-teman gimana hasil dari ketiga HP ini? Oke atau enggak? Silahkan komen di bagian bawah ya. Nah, tadi kan sudah dari segi foto-fotonya, videonya, terus kita juga bandingkan nih antara Infinix Note 40 jika dibandingkan dengan XR dan juga Google Pixel 6a. Sekarang kita akan cek nih untuk Note 40 ketika upload ke sosial media, hasilnya tuh terkonversi atau enggak nih dari segi foto dan videonya. Yuk kita cek. Kita masuk dulu teman-teman ke Instagram ya. Kita pakai platformnya adalah platform Instagram ya. Kita akan ambil foto dulu teman-teman di sini. Kita tanpa menggunakan filter apapun ya. Kita kasih keterangan dulu. Oke. Kita kasih keterangan dulu. Tes kamera Infinix Note 40. Oke. Ya, kita coba upload ya teman-teman. Ya, sekaligus tadi sambil nunggu kita upload, dari fotonya kita cek untuk videonya teman-teman ya. Kita hold aja di Instagram. Nah, ini adalah tes video untuk Infinix Note 40 teman-teman. Nah, dari segi kestabilannya gimana nih kalau menurut teman? Silahkan komen sendiri ya, atau nilai sendiri hasilnya oke atau enggak. Dari segi audionya juga silahkan nilai sendiri. Nah, oke nggak sih? Nah, oke. Tes. Kita kasih tulisan dulu ya. Tes video Infinix Note 40. Oke teman-teman. Nah, kita langsung upload aja teman-teman. Nah, kita cek dari fotonya sudah ke-upload. Oke, dari videonya masih uploading ya teman-teman, atau mengirimkan ke Instagramnya sendiri. Apakah hasilnya akan terkonversi atau tidak? Nanti kita akan lihat. Nah, sambil menunggu teman-teman, bagi teman-teman yang ingin lihat secara utuh, mungkin kalau yang sudah terhapus di story saya, teman-teman bisa main ya ke Instagram saya, @Feven_Michael teman-teman, karena di situ akan saya beri highlight hasil-hasil foto dan video dari beberapa tes
kamera dari berbagai macam HP yang sempat kita tes. Silahkan main ke Instagram saya ya teman-teman. Oke, sambil kita tunggu untuk fotonya seperti ini, kita cek langsung ke HP yang biasanya saya gunakan untuk daily use saya atau HP utama saya gitu ya. Oke, kita masuk ke Instagram lagi. Ini udah ganti HP ya teman-teman, udah ganti HP. Kita langsung masuk ke Instagram aja. Kita lihat dari, nah ini dia. Untuk hasilnya, kalau menurut kami ya sama-sama aja, cuman bedanya adalah kalau di HP lain terlihat lebih pucat daripada ketika kita menggunakan Infinix Note 40-nya, karena dari segi layarnya itu berbeda ya. Tapi kalau dari segi kualitas kok kayaknya sama-sama aja, tidak ada yang terkonversi seperti itu. Lalu ini untuk videonya ini teman-teman. Video untuk Infinix. Ya, kelihatan patah-patah banget ya. Dari segi kestabilannya gimana nih kalau menurut teman? Kalau menurut kami sih kelihatan patah-patah banget. Tapi kalau mengingat harganya lagi yang nggak nyampe 3 juta, ini worth it banget sih teman-teman. Oke banget ya, Infinix Note 40. Oke, kalau menurut saya sih seperti itu ya. Kalau menurut teman-teman sendiri gimana? Dari Infinix Note 40, hasilnya teman-teman bisa mampir sekali lagi ke Instagram saya, @feven_michael, karena di situ saya akan berikan highlight khusus untuk tes foto dan video dari beberapa HP yang sudah sempat kami review. Teman-teman, ini adalah salah satu fitur video ganda ya dari Infinix Note 40. Ini saya coba untuk vlogging sederhana aja. Kita bisa lihat depan belakangnya. Oke banget ya. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Hasilnya oke atau enggak? Ya balik lagi, dari stabilisasinya itu masih agak kurang. Kalau dari audionya silahkan nilai sendiri. Oke lah ya. Oke teman-teman, dan ini adalah pengetesan kamera di malam hari ya untuk Infinix Note 40. Ya, resolusi yang saya gunakan adalah di 2K 30 fps teman-teman. Bener banget. Ya, mentok lah ya. Tidak menggunakan ultra steady. Untuk kameranya, satu kalinya seperti ini. Kalau 3 kalinya atau kita zoom menjadi seperti ini. Nah, ini kalau kita zoom ya, kita coba akan jalan ke sana untuk melihat stabilisasinya. Oke atau enggak? Yuk. Oke, ini kita coba jalan aja menggunakan kestabilan normal seperti ini. Nah, kalau menurut teman-teman stabilisasinya gimana? Oke atau enggak? Dan sekaligus ngecek ya untuk audionya. Oke atau enggak? Silahkan nilai sendiri. Nah, kalau ini adalah pengetesan kamera depan ya teman-teman. Di malam hari sama, resolusinya tetap di 2K 30 fps teman-teman. Saya coba untuk jalan normal aja, pelan-pelan, ngelihat stabilisasinya dan sekaligus ngecek ya untuk audionya oke atau enggak. Silahkan nilai sendiri ya teman-teman. Oke lah ya. Nah, teman-teman, masuk ke bagian kesimpulan. Menurut kami, Infinix Note 40 masih layak banget dan oke banget. Mengingat harganya yang nggak nyampe 3 juta. Bahkan secondnya ada di bawah 2 jutaan. Dari segi foto yang sudah kita lakukan tadi, hasilnya di kamera utama 108 megapiksel mantap banget. Dan kamera depannya 32 piksel oke juga. Cuman di bagian video masih agak kurang ya dari segi stabilisasinya. Kalau menurut kalian gimana? Oke atau enggak? Silahkan kita komentar dan diskusi
di bagian bawah di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih buat kalian yang sudah ngikutin dari awal hingga akhir video. Menurut kalian HP ini masih layak nggak sih kita beli di akhir tahun 2024? Silahkan komen di bagian bawah. Saya Feven Michael dari Dogi, pamit undur diri.